Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu, malah ke pihak sana. Ya kita juga nggak mau bodoh lah. Tapi kan saya nggak mungkin berbalik arah, karena ini kan organisasi. Saya nanyakan dulu dengan ketua umumnya, dengan perwakilan-perwakilan TPHDI seluruh Indonesia. Karena itu bukan perkara gampang. Tidak seperti mereka yang mudah memutarbalikkan fakta dan lidah. Untungnya saya ngerekam omongan mereka. Gitu loh. Untungnya saya ada rekamannya, kalau nggak bablas lah saya. Makanya saya berani ngomong begini, Jindan lah yang nyuruh dokter Richard Lee dilaporkan. Padahal saya udah bilang berkali-kali, jangan, orang itu udah bikin viral lu. Dia bilang. Denny Syarista juga jangan dilaporin, kan dia udah bikin viral kita. Di belakang layar dia ngomong lain, di depan layar dia ngomong lain. Nah bingung, inilah ciri-ciri pengkhianat. Denny Syarista yang mau dilaporin sama dia, atau dia deket sama Denny Syarista, bikin video klip pula, kan lucu. Gitu. Nah, akhirnya saya sebagai lawyer babak belur. Gitu. Gua habis lihat di TikTok, dikasih lihat sama Frida. Ngacara dukun. Marah-marah. Gara-gara Jindannya lock out. Dia ngomong apa lagi Frida? Dia tuh dukun. Kalau ini tuh acara dukun. Kalau saya tahu itu bukan dukun, udah saya usir waktu itu. Bang Firdaus, udahlah, orang kok udah mau tobat, abang marah-marahin, ya biarin lah. Kita tuh harusnya mensupport Jindan, karena dia sudah tidak musik lagi. Ayo dong teman-teman, kita harus support Jindan, biar dia jauh dari kemusikan dan mendapatkan kerjaan yang benar dari entertain tambahan, karena dia adalah tulang punggung keluarga. Terus lo tahu apa nggak? Masa si Bang Firdaus ngeblok gue? ngeblok WhatsApp gue, sumpah deh bang, lu kenapa dia? Cerita deh sama gue, kenapa ya lu marah sama gue? Bang, berarti kena prank dong bang? Ya enggak juga sih, karena kan ketua umum TPHDI-nya kan masih sama saya. Enggak, artinya dengan si Jindan. Kena tipu, kalau friend gua masih mending kena tipu saya. Gitu, kena tipu sama si Jindan. Gitu. Kalau Frank doang masih kurang pantas. Diduga kena tipu. Apa kerugiannya bang? Ya kerugiannya kita beginilah, imaterial nama baik kita kan jadi. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang bikin video klip pula. Dulu kompak lawan pesulap merah. Kini Firdaus Oiwobo bentrok dengan Habib Jindan. Saya kena tipu. Tribun Tanda Hubung Medan.com. Firdaus Oiwobo dan Jindan kini berseteru. Padahal sebelumnya keduanya kompak melawan pesulap merah. Perseteruan antara Firdaus Oiwobo ini terjadi usai Habib Jindan mengaku bukan dukun. Pengakuan Jindan bukan dukun ini usai namanya dikenal publik karena dekat dengan Firdaus Oiwobo. Setelah dikenal publik, Habib Jindan pun mengaku bukan dukun karena mendapat teguran dari Laskar Alawiyin karena terlibat soal perseteruan perdukunan. Medan.com. Seleb, Gosipi, berita seleb, dulu kompak lawan pesulap merah. Kini Firdaus Oiwobo bentrok dengan Habib Jindan. Saya kena tipu. Kamis, tanggal 1 September tahun 2022 pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Editor, Liska Rahayu. Dulu kompak lawan pesulap merah. Kini Firdaus Oiwobo bentrok dengan Habib Jindan. Saya kena tipu. Dulu kompak lawan pesulap merah. Kini Firdaus Oiwobo bentrok dengan Habib Jindan. Saya kena tipu. Tribun Tanda Hubung Medan.com. Firdaus Oiwobo dan Jindan kini berseteru. Padahal sebelumnya keduanya kompak melawan pesulap merah. Perseteruan antara Firdaus Oiwobo ini terjadi usai Habib Jindan mengaku bukan dukun. Pengakuan Jindan bukan dukun ini usai namanya dikenal publik karena dekat dengan Firdaus Oiwobo. Setelah dikenal publik, Habib Jindan pun mengaku bukan dukun karena mendapat teguran dari Laskar Alawiyin karena terlibat soal perseteruan perdukunan. Laskar Alawiyin memberikan peringatan keras serta akan mengklarifikasi Habib Jindan untuk menjelaskan silsilah keluarganya. Habib Jindan yang mengaku bukan seorang dukun ini lantas membuat Firdaus Oiwobo murka. Pengacara Persatuan Dukun se-Indonesia itu lantas merasa ditipu. Saya kena tipu sama Jindan, ujar Firdaus Oiwobo dikutip dari kanal YouTube Rasis Infotainment. Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Kita kena serang netizen dia cuci tangan sekarang. Bikin video klip pula, tegas Firdaus Oiwobo. Merasa ditipu.
Firdaus Oiwobo ternyata enggan melaporkan Habib. Enggak, untuk sementara ini enggak, kata Firdaus Oiwobo. Laporin gimana, gak ada duitnya. Saya jadi kuasa hukum aja gak ada duitnya, ucapnya. Udah kagak ada duitnya, malah belangsat, lanjutnya. Ia tidak ingin melaporkan karena dinilainya Habib Jindan tak memiliki uang. Firdaus Oiwobo merasa ditipu oleh Habib Jindan yang mengaku bukan dukun YouTube. Enggak, untuk sementara ini enggak, kata Firdaus Oiwobo. Laporin gimana gak ada duitnya. Saya jadi kuasa hukum aja gak ada duitnya, ucapnya. Udah kagak ada duitnya, malah belangsat, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Firdaus Oiwobo sempat mengajak Habib Jindan di podcast Dr. Richard Lee. Pada saat itu, Habib Jindan yang dikenal sebagai dukun pun diminta untuk menyantet pesulap merah. Namun Firdaus Oiwobo mengelak dan mencari-cari alasan untuk menolak. Kalau santet ada, kenapa gak disantet aja Marcelnya, kata Dr. Richard Lee. Untuk menyantet orang itu tidak bisa saat lagi viral. Karena itu ilmu berdasarkan doa, metafisika, jawab Firdaus Oiwobo. Mantan kuasa hukum Tiara Marlin itu juga mengatakan jika tidak viral lagi, kemungkinan santet bisa dilakukan namun tidak bisa dilakukan secara langsung. Iya, gak bisa langsung. Doa kita kepada sang penguasa atau ada juga yang minta sama setan, ucap Firdaus Oiwobo. Yang saya tahu kalau gak viral lagi bisa, lanjutnya. Firdaus Oiwobo lantas meminta pesulap merah untuk meminum air sabun agar otaknya encer dan mempercayai bahwa santet ada. Begini, santet itu kalau dibilang gak ada itu salah karena ilmu metafisika ada. Artinya di sini kalau bicara santet itu gak ada, goib itu tidak ada. Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun biar otaknya encer, tegas Firdaus Oiwobo.